Terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Sehat, pemirsa. Sebelum melanjutkan perbincangan, pemirsa bisa memfollow Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas.tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Nah, Dokter Aris, menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi. Sebenarnya puasa ini apakah baik untuk penderita masalah lambung? Ya. Silakan. Jadi mungkin saya pertama saya jelaskan dulu ya bahwa orang yang dengan masalah sakit lambung itu kita bagi dua sebenarnya secara kelompok ya. Jadi ada kelompok yang kita bilang sakit mah fungsional. Maksudnya bagaimana sakit mah fungsional ini kalau kita lakukan evaluasi ya, peneropongan, endoskopi atau USG itu kita tidak temukan kelainan yang signifikan. Baik. Nah, pada kelompok yang satu lagi yang kita bilang sakit mah atau dispepsia, istilah medis yang kita sering gunakan, dispepsia yang organik. Kalau organik itu memang kita temukan kelainan. Macam-macam itu kelainannya, seperti tukak lambung, misalnya ada polip, ya, kemudian ada tumor, ya, berbagai macam iritasi. Pokoknya ada sesuatu yang memang secara struktur ada kelainan. Nah, kalau kita secara proporsional, itu kelompok yang fungsional itu kira-kira 70%. Jadi sebagian besar orang sakit mah itu fungsional. Sebagian besar ya? Sebagian besar. Kenapa kok mereka mengalami sakit mah fungsional? Nah, biasanya mereka ini terjadi sakit mahnya karena ketidakteraturan makannya. Nah, jadi misalnya tadi nih, makan dia biasanya misalnya makan kalau lagi kebetulan bangunnya pas misalnya makan jam 7. Kalau kira-kira terlambat bangun mungkin nggak makan pagi. Langsung skip makan siang. Siang. Siang pun juga begitu. Kalau kebetulan lagi jadwal meeting ya, walaupun sekarang ini mungkin walaupun work from home juga kadang-kadang kan meetingnya panjang juga tuh. Ya, betul. Akhirnya dia makan jam 12. Kalau on time mungkin jam 12, tapi lain waktu mungkin jam 1. Malamnya juga begitu. Ya kalau kebetulan work from office kan Jakarta kan juga, nih kalau kita Jakarta kan macet juga nih sekarang nih. Jadi, nah itu yang terjadi ketidakteraturan tuh, yang artinya terjadi ketidakteraturan makan dan kondisi ini akan menyebabkan yang tadi menyebabkan menginjus terjadinya sakit mah fungsional. Satu. Ya, jadi, nah kalau puasa bagaimana? Udah pasti teratur lah kita makannya pada saat sahur dan berbuka. Benar. Apalagi kan hadisnya kita harus menyegerakan berbuka. Jadi kan atau jangan memperlama sahur kita. Jadi tujuannya adalah agar benar-benar itu kita 14 jam itu kita dapat ini kalau di Indonesia itu. Nah, jadi Dok, aku mau potong. Saya mau potong sebentar. Tapi sebenarnya sebelumnya, yang tadi untuk jadwal makan nih, kita bicara soal jadwal makan. Normalnya untuk 3 kali sehari itu apakah ada jam-jam tertentu, Dok? Ya, kalau idealnya kan gini, lambung kita itu memang idealnya itu 6-8 jam diisi. Ya, tadi kita bilang jam 7, ya kan? Kemudian kita tambah lagi jam 6 jam ya kan, jam 1. Ya kan, kemudian jam 1 kita tambah jam 7. Jadi kira 6-8 jam lah. Masih toleransinya di situ gitu. Berarti harus diperhatikan jedanya ya. Ini kalau kita tidak berpuasa. Nah, betul, kadang-kadang kita tidak konsisten untuk jam tersebut. Betul. Kalau lapar iya, jadi lambung juga bingung, kadang-kadang diisinya udah 10 jam, kadang-kadang diisinya ya mungkin terlambat jam ini mungkin karena suatu hal baru makan jam 9, tapi kan udah kebiasaan nih kalau jam 12, jam 1 udah makan, jadi 4 jam udah makan lagi dia, kan. Tapi nanti itu jam 1 jalanan macet, mungkin udah mau sampai di rumah menjelang tidur jam 9 baru makan, kan ada jeda 8 jam lagi di situ. Nah, itu tadi tuh. Ketidakteraturan itu yang tadi bisa menyebabkan masalah di lambungnya. Kalau kita berpuasa, diatur banget. Diatur bangetnya bagaimana ya? Tadi nih, 14 jam udah lambung kosong. Makanya tadi saya bilang, dalam minggu-minggu pertama ini semua orang, apalagi yang sakit mah, ini masa-masa yang memang perlu perjuangan nih istilahnya, dalam tanda petik penyesuaian. Ya, artinya dia mesti benar-benar tahan aja dulu. Nah, yang penting dia tidak muntah, nggak ada masalah. Karena nanti asam lambung juga akan mengalami menyesuaikan dengan kondisi tersebut begitu. Nah, dengan sendirinya ini akan biasanya pada minggu-minggu kedua, ketiga ini udah aman. Jadi kita udah seperti biasa aja walaupun kita perut kosong begitu. Nah, tapi untuk mengetahui ya pemirsa Ayo Sehat, batas aman seseorang yang memiliki masalah lambung ini boleh berpuasa atau tidak dianjurkan berpuasa, itu seperti apa, Dok? Ya, intinya kalau saat ini dia ini memang tidak ada masalah nih, artinya memang tenang nih lambungnya nih, nggak ada masalah, tidak mual, tidak muntah, ya kan? Dia muntah-muntah nih. Betul. Kalau muntah-muntah kan dia bisa dehidrasi, apalagi kalau dia tambah lagi dia berpuasa itu tidak dianjur, atau nyeri. Kalau nyeri itu kan ada nggak nyaman nih, nyeri banget, panas dadanya, mungkin asam lambung tinggi.
Jadi prinsipnya kalau dalam kondisi akut, artinya dia dalam kondisi akut saat ini misalnya dia tidak dianjurkan untuk berpuasa. Baik. Nah, memang gini, saya menganjurkan untuk pasien-pasien saya yang punya masalah dengan sakit mah, baiknya memang dalam minggu pertama ini kita mengantisipasi dengan memberikan obat penekan asam lambung paginya. Itu saya biasanya pasien pada saat sahur. Tapi pertanyaannya begini, saya normal, nggak punya sakit mah, boleh nggak? Nggak boleh kalau kita normal nggak usah ngapain. Gitu loh. Nah ini hanya saya peruntukkan untuk pasien-pasien yang memang punya masalah dengan lambungnya. Jadi saya biasa udah pada minta obat nih minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu udah mulai minta obat. Dok, nih saya mau berpuasa, tolong kasih obat-obat. Nah, tapi saya bilang, Bu, ini hanya mudah-mudahan hanya semingguan lah. Setelah itu tidak lama ya? Oh, nggak usah. Jadi seminggu aja ketika tadi yang saya bilang udah ada penyesuaian lagi dari lambung, dia silakan gitu. Baik. Nah, tadi satu lagi nih poin yang penting juga ya, bahwa kita berpuasa ini kan juga pengendalian diri. Ya oke kan cenderungnya kalau kita berpuasa ini kan kita berusaha untuk meningkatkan amalan-amalan karena memang pahalanya diganjar luar biasa sesuai dengan hadis Rasulullah ya, kemudian juga disebutkan di Al-Qur'an. Jadi artinya dalam rangka ibadah tersebut orang dalam kondisi seperti gini cenderung tadi itu misalnya dia akan sholat, biasanya nggak pakai sholat sunnah, dia sholat sunnah lagi. Ya kan, kemudian dia tadi membaca lagi Al-Qur'annya bertambah lagi. Nah hal-hal ini itu terus terang saja memberikan buat tubuh itu pengendalian diri jadinya, jadi lebih tenang. Karena kalau kita stres, ya jadi pengendalian diri kita bilang. Jadi stres juga bisa dikendalikan. Karena sejatinya, misalnya saya ambil asam lambung itu salah satunya meningkat. Kenapa? Karena stres. Nah,